Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Marcel Manggau CICM dari Paroki Santo Paulus Telo, Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa bersama saya dalam program INRI Kamis 12 November 2020 pada peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Renungan hari ini akan kita ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' 'Lihat, ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana,' 'Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta INRI dimanapun Anda berada. Sebagai manusia, kadangkala kita bingung kapan itu kematian datang. Tetapi kematian dan akhir hidup kita itu pasti akan datang. Namun sayang, ini merupakan selalu misteri dan tetap menjadi pertanyaan manusia sepanjang sejarah hidupnya. Hidup setelah kematian ini memang perlu kita dalami sehingga tidak merupakan sebuah misteri. Ada banyak ulasan yang berkaitan dengan hal ini, karena semua hal ini menyangkut kehidupan manusia, tentang kita saat ini dan saat sekarang. Pergulatan itu tidak akan pernah selesai sampai kita sendiri mengalaminya. Bagi kita umat Kristiani, hidup setelah kematian adalah sebuah keabadian. Janji keselamatan Allah akan terpenuhi saat itu. Dan ketika kita mengalami janji Allah yang terpenuhi itu, maka kita akan berada dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Kita juga sekarang ini menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya dalam kemuliaan. Itulah saat akhir dunia. Kita semua dibawa dalam keabadian. Janji keselamatan Allah senantiasa berlaku bagi kita orang beriman sejauh kita setia dan percaya terhadapnya. Dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi bertanya soal kerajaan Allah. Konsep mereka tentang kerajaan Allah hanya sebatas sebagai sebuah tempat, dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka mereka bertanya, kapan dan bagaimana datangnya kerajaan Allah? Kiranya pertanyaan itu mereka ajukan karena mendengarkan pewartaan Yesus akan kerajaan Allah. Seluruh hidup dan karya Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah.
namun tidak sepenuhnya ditangkap oleh mereka yang mendengarnya. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, dia sama sekali tidak berbicara tentang kerajaan duniawi atau wilayah atau tempat seperti yang kita kenal sekarang ini. Kerajaan Allah itu tidak dibatasi oleh wilayah geografis, namun di mana Allah hadir dan berkuasa atau meraja atas hidup kita, disitulah kerajaan Allah ada. Dimanapun kita berada, kita menerima kekuasaan Allah, yaitu membiarkan Kristus untuk memerintah dalam hati kita dan membiarkan diri kita diperintah oleh kehendak Allah, bukan oleh kehendak kita sendiri, dan di sanalah kerajaan Allah akan hadir dan ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Injil dimanapun Anda berada, kerajaan Allah ini hadir pada saat kita membiarkan Allah sebagai Raja dalam hidup kita sehari-hari. Ketika seorang ayah mau mengampuni dan menerima kembali anaknya yang telah mempermalukan nama keluarga dengan perbuatan jahatnya, disitulah seorang ayah menghadirkan kerajaan Allah. Atau ketika seorang istri mau menerima kembali suaminya yang telah selingkuh banyak kali, disitulah kerajaan Allah hadir. Namun kadangkala dewasa ini sayang sekali, orang lebih sering menafsirkan kedatangan kerajaan Allah dengan tanda-tanda kiamat yang hebat. Orang menganggap bahwa kerajaan Allah akan datang dalam bencana alam yang maha dahsyat atau dalam tanda-tanda supranatural yang sangat luar biasa. Terhadap hal itu, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, hati-hati, orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini, tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan ikut. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Injil dimanapun Anda berada, dalam bukunya Sejenak Bijak oleh Anthony de Mello, ia menuliskan sejarah menarik bahwa seringkali kita berdoa memohon kehadiran Allah dalam hidup kita, padahal sebenarnya Allah itu sudah hadir dalam hidup kita sehari-hari. Hanya saja kita kurang peka akan kehadirannya. Hal yang serupa nampaknya terjadi pada orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang? Padahal kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah mereka, yakni Yesus sendiri. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa pengalaman yang kita alami merupakan tanda kerajaan Allah? Manusia memiliki akal budi. Akal budi membantu manusia untuk bersikap bijaksana, dan oleh karena itu manusia dapat membedakan mana kebahagiaan yang bersifat kekal dan mana yang bersifat sementara atau hanya sesaat saja. Menyadari kehadiran Allah ternyata membutuhkan kepekaan dan kerendahan hati. Acap kali dalam hidup ini kita terlalu banyak menuntut kehadiran dan penyertaan Allah. Kita ingin supaya Allah membimbing, menolong, dan mendampingi tugas dan karya hidup kita. Padahal sebenarnya Allah sudah dan selalu hadir dan berkarya dalam hidup kita setiap harinya. Kasih-Nya melampaui apa yang kita pikirkan dan kemurahannya melebihi apa yang kita minta. Hanya saja kita kurang mampu menangkap itu semua. Mungkin juga karena kita kurang mudah bersyukur dan terlalu banyak menuntut. Salah satu penyebab kekurangpekaan kita manusia akan kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita adalah merebaknya budaya konsumerisme dewasa ini. Hal ini semakin ditumbuh suburkan dengan kemajuan media cetak dan elektronik. Akibatnya, kehidupan sehari-hari hanya dipenuhi bagaimana mendapatkan harta, menikmati dan mempertahankan apa yang sudah dimiliki, karena manusia tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa segala kenikmatan dan kemewahan. Manusia
terlalu sibuk dengan urusan-urusan sendiri dan tidak bisa melepaskan diri dari perkara duniawi, seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan juga pada zaman peristiwa Sodom dan Gomora. Sikap manusia terhadap harta di sepanjang segala zaman tidak pernah berubah. Bila kita melihat di sekitar kita sekarang ini, manusia-manusia selalu sibuk dengan urusan, kepentingan, keuntungan, dan kepuasan pribadi yang semuanya berhubungan dengan harta. Mereka berlomba-lomba untuk mempunyai harta sebanyak-banyaknya dalam waktu dan dengan tenaga sekecil-kecilnya dan sesingkat-singkatnya. Akibatnya, manusia tidak dapat lagi membayangkan bahwa kerajaan Allah atau dunia yang lain sudah diambang pintu dan akan segera masuk ke dalam realitas kehidupan manusia dan menghapus segala ilusi yang ditawarkan oleh dunia. Kehadiran kerajaan Allah memang patut kita lihat dalam kacamata iman. Ia tidak hanya hadir di saat kita senang dan berhasil, melainkan juga di saat kita susah dan gagal. Hanya saja, seringkali kita seperti orang Farisi yang selalu bertanya-tanya akan kehadiran kerajaan Allah. Padahal ia selalu hadir dan mendampingi kita. Tiada sedetik pun ia meninggalkan kita. Maka dari itu, marilah kita seperti Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa ia sudah hadir. Mari kita sediakan waktu dan ruang untuk menyadari kehadirannya, menanggapi sapaannya, dan merasakan rahmat kasih karunia-Nya. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk meneruskan misi dan karya Yesus dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Ini semua bisa kita awali dengan berbagi kasih dalam tindakan-tindakan kecil dan sederhana setiap hari kepada sesama yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Marilah dalam renungan ini kita mohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan selalu dalam menjadikan diri, perkataan, perbuatan, dan seluruh hidup kita sebagai tanda dan simbol kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Kita buka diri kita untuk menjadi alat deteksi kehadiran kerajaan Allah di dunia ini oleh sesama dimanapun kita berada. Semoga Tuhan menuntun kita sampai ke sana. Amin. Tuhan memberkati.